Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan wa akhwati fillah, ta'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain, dan salah satunya adalah kita berharap Allah semakin menambahkan kenikmatan di dalam dada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam yang terjaga hingga kematian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dimatikan di dalam keadaan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia agung Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh bersalawat kepada Nabi, sebab ketika kita bersalawat kepada Nabi satu kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan bersalawat kepada hambanya yang bersalawat kepada kekasihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Apa salawat Allah kepada para hambanya? Yani Allah mencurahkan rahmat dan maghfirah untuk hamba-hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang bagaimana? Salawat yang sifatnya tauqifi. Waalaikumsalam. Salawat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina sama saja. Memakai sayyidina itu adalah sebagai bentuk pengikraran kita bahwa Rasulullah adalah sayyid kita, pembimbing kita yang membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Yang perlu diluruskan adalah orang-orang yang enggan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita tegak lurus dan senantiasa kita tegak lurus di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, wa may yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kita berdoa kepada Allah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita banyak mendapatkan syafaat. Syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para malaikat, syafaat dari teman-teman kita, syafaat dari Al-Qur'an kita. Kita meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah lah kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita adab dan hak-hak muslim. Ya. Kita memasuki hadis yang pembahasan yang ke-9. Di pembahasan yang ke-9 ini, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'i rahimahullahu taala, di poin yang ke-9 ini beliau memasukkan 6 buah hadis, ya. Yang ke-9 ini, ya, adab kita terhadap muslim, sesama muslim, dan hak muslim atas diri kita adalah tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Jadi adab kita terhadap sesama muslim adalah kita tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dia benci. Dan hak kita terhadap muslim lain adalah, ya, kita tidak boleh, ya, diuji dengan keburukan, dizalimi bahasanya, dan juga kita tidak suka, ya, sahabat kita atau orang Islam lain, kaum muslimin yang lain, ya, melakukan sesuatu yang kita benci, ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun. Ya, setiap muslim atas muslim lain diharamkan haramun damuhu, darahnya. Ya, dan ini sudah ana sampaikan berkali-kali kawan-kawan dirahmati Allah. Ketika kita punya teman, kita tahu dia seorang muslim, kemudian ada clash. Ya, clash itu apa istilahnya, ya? Ketersinggungan. Ya, clash itu seperti bebalalah bahasanya, ya. Kemudian dia ngajak bertinju, ngajak berantem, maka kita sebagai seorang muslim yang benar imannya, ya, kita jangan mau. Jangan mau. Karena apa? Haram kita menumpahkan darah sesama muslim. Ya, kita peci dengan sampai mimisan, kita hantam kepalanya, ya, bahkan ada sampai betujahan, haram. Ya, seperti kalau turnamen tarkam itu kan, ya, kalah, pakai parang, main lain. Nah, ini haram. Di sebagian riwayat dikatakan tidak memasuki surga, ya, seseorang yang menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak, ya, tanpa hak. Kemudian wamaluhu, haram harta mereka kita ambil. Ya, seperti apa? Ya, misalnya kita memasukkan proposal palsu, ya, ada markup dana, ya, walaupun ke pemerintah kita muslim tidak? Muslim. Kalaulah kafir saja kita tidak boleh menipu, apalagi kepada sesama muslim. Ini tidak boleh, ya. Dan banyak ini, bahkan sampai level kampus, ya, level kampus pun ada pengalaman anak kuliah dan anak korbannya, tanda tangan palsu, ya. Anak lagi di Jakarta dulu, bang, kapan balik ke Jambi? Ini tanda tangan kami palsuin be, ya, untuk ngajukan dana. Masya Allah, dananya banyak sekali yang di markup. Tanda tangannya Abdul Malik. Acara belum mulai, langsung anak temui, ya, Pudek waktu itu, pembantu dekan 3, ya, bagian kemahasiswaan. Ini bukan tanda tangan saya, Bu, ini dipalsukan, dan ini anggaran nggak segini, BEM, ya. Jadi mental koruptor itu sudah ada sejak zaman jadi aktivis, ya. Maka jangan heran tiba-tiba ketika sudah duduk di anggota dewan,
udah pakar mereka untuk memarkup karena sudah belajar sejak di kampus, autodidak, udah jadi habitnya. Ya, coba search di Google aktivis 98 yang tersangkut korupsi. Ya, dulu teriak-teriak gulingkan. Dan pemimpin yang dihasilkan dari penggulingan tidak akan pernah mendapatkan ya pemimpin yang lebih baik dari pemimpin yang digulingkan. Selesaikan dulu pemimpin yang ada saat ini. Tinggal kita jangan lupa ya di periode selanjutnya ya berharap kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Saat ini sabar saja. Ya, momen kita banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian meminjam uang atau berhutang kepada teman tapi niatnya kita tidak mau bayar. Ya, kita janji tanggal segini tapi di hati kita tuh niatnya nggak mau bayar. Dan sudah dibahas sebelumnya ya bahwa orang yang berhutang niatnya tidak mau bayar, nanti di hari akhir di hari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai seorang pencuri. Jadi akan dibangkitkan sebagai seorang pencuri. Ya, di bab adab juga ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian wa'irduh ya, kehormatannya. Jadi kadang-kadang kita ini kalau ada masalah dengan teman ya, dengan orang, kita mudah sekali merusak kehormatannya. Kita omongin kesana kemari. Ini haram. Hanya karena beda pendapat kita rusak kehormatannya. Kita cari celahnya, di mana buruknya orang ini. Ya, ini tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Kullul muslimi ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Ya, haram kita menzalimi teman kita berupa menumpahkan darahnya, merampas hartanya atau mengambil hartanya dan merusak kehormatannya. Dan merusak kehormatan ini ya paling sering saat ini dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi di tengah ya kemajuan teknologi saat ini, kawan-kawan dirahmati Allah, kita akhirnya baru tahu begitu banyak khilaf, perbedaan di tengah umat ini, di dalam agama ini. Kita baru tahu. Ya, kita baru tahu. Dan kita menganggap itu sesuatu yang baru pula. Padahal khilaf itu sudah ada sebelum kita. Dan baru terbuka saat ini karena apa? Karena karena kemajuan teknologi, dan kita baru tahu. Dan kenapa ada banyak khilaf? Karena dulu ada permasalahan-permasalahan politik, khususnya di masa Bani Umayyah. Ulama tersebar ke penjuru dunia karena tidak sanggup, nggak mau mereka masuk ke dalam kepemimpinan Bani Umayyah. Karena apa? Di sana zalim memang pemimpinnya, di mana Baitul Mal dijadikan sebagai kekayaan pribadi kesultanan. Yang tadinya sistem kekhilafahan kemudian diubah menjadi sistem monarki, kerajaan. Ya, kerajaan. Sehingga akhirnya ulama tersebar. Karena ulama tersebar ini kemudian tidak sampai kepada ijma ketika ada permasalahan. Tidak sampai kepada ijma, masing-masing ulama berijtihad. Masing-masing ulama berijtihad. Tapi ketika sesuatu itu sudah ijma para sahabat, para ulama nggak mau nggak mau melangkahi ijma para sahabat. Karena dasarnya hukumnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma. Ijma di sini ijma sahabat. Yang sahabat ijma di sana, sepakat di sana. Nah kemudian manuskrip tersebut ditemukan dan dibukukan. Akhirnya sebagian ahli ilmu lain melakukan istiqra. Kitab ulama ini siapa orangnya, apa mazhabnya? Oh ternyata ini. Baru
ditempel. Oh, ini kalangan. Maka ada istilah kalau antum baca snap ana terbaru ya tentang ya di kalangan Hanafiyah saja sebagian Hanafiyah ada perbedaan dengan Hanafiyah yang lain. Ya. Ini tentang menggunakan barang haram sebagai obat. Ya. Hanafiyah yang sebelumnya jumhur, tapi ada sebagian Hanafiyah yang lain yang membolehkan. Ya, kan lagi masalah vaksin ya dari babi, gelatin babi. Akhirnya dicari. Itu ijtihad mereka yang mereka kalau benar tetap mendapatkan satu kebaikan. Kalau benar dapat 2 kebaikan, kalau salah mendapatkan 1 kebaikan. Karena apa? Menghargai hasil usaha mereka. Ya. Menghargai usaha mereka untuk menghadirkan maslahat untuk kita para umat Islam. Nah, perbedaan itu sudah ada sejak dahulu. Tinggal kemudian kita tegak di atas dalil dan siapa yang menjelaskan dalil tersebut. Ya? Siapa yang menjelaskan dalil tersebut. Jadi jangan gara-gara ada perbedaan pendapat ya, kalau produk ijtihad kita tidak setuju karena kita berpegang pada dalil ini, ya sudah. Ya. Uskut, diam kita. Enggak perlu berpendapat. Yang akhirnya menimbulkan adu debat. Sementara yang adu debat itu bukan ahli ilmu, para penuntut ilmu. Yang masih banyak kitab yang belum dia pelajari, masih banyak ulama yang belum dia datangi untuk memperdalam ilmu agamanya. Jadi sangat diharamkan. Sekalipun kita ada perbedaan dengan sesama muslim, tetap kita harus menghormati mereka. Apa yang kita hormati? Keimanannya dan keislamannya. Perbedaannya udah urusan dia dengan Allah. Ya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagimu amalan. Kemudian sabda Nabi yang lain ya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh yurawwi'a, menakut-nakuti ya, menakut-nakuti muslim lainnya. Ya, menakut-nakuti muslim lainnya. Menakut-nakuti dalam bentuk lisan, mengancam misalnya. Ya kan? Mengancam yang bersangkutan. Kalau ada masalah, kau tunggulah kau balik lewat mana kau? Ya. Tunggu kau ya. Balik lewat mana kau? Cari nanti. Budak mana kau? Ini pun haram. La yahil, tidak dihalalkan, berarti haram. Menakut-nakuti. Apalagi ya, jangan kuliah tinggi-tinggi, kaget tak laku. Ini ke perempuan biasanya ya, ke muslimah. Akhirnya muslimah enggak jadi nambah ilmu, enggak jadi kuliah lagi. Kan banyak pertanyaan seperti itu. Ya, karena takut enggak laku, cowoknya insecure. Ya. Justru kita harus menikahi wanita yang berilmu. Supaya apa? Supaya dia bisa mendidik anak kita. Supaya ketika kita mentarbiyah istri kita, dia paham. Bayangin nikah wanita tulalit. Istri tulalit misalnya, yang diajak ngomong tidak pernah nyambung, kan repot. Ya nggak masalah. Nah, tinggal muslimahnya lagi yang sudah S2 S3 itu, kira-kira bagaimana? Kalau dia meninggikan standarisasinya, ya sudahlah. Memang dia yang menolak kedatangan seorang lelaki yang soleh. Ya, makin meninggikan derajatnya. Apa namanya, standarisasi ya, yang sifatnya material.
lisan. Kemudian apa lagi? Ya, banyak. Menakut-nakuti, tidak boleh. Mengancam, datu pandangan, melotot, ya. Nggak boleh juga. Ya. Melotot itu diharamkan. Ya, melototin sesama kaum muslimin. Kalau ketemu tuh, itu diharamkan di dalam Islam. Yang akhwat nggak kelihatan ya ekspresinya. Ya, pokoknya pandangan-pandangan yang sinis, ya, pandangan yang sinis. Ini diharamkan di dalam Islam. Kalau kita memandang kaum muslimin, ya kita harus lihat matanya, kita senyum. Jangan ketemu sesama muslim, lihat jidatnya, langsung ke kakinya. Kakinya cingkrang, baru senyum. Ya, banyak ini. Ya, banyak yang seperti ini banyak. Ya. Kalau anak cerita tuh luar biasa. Ya. Emang diajari guru banget, guru anak banget. Hasilnya itu ada sebuah kampung yang dimana budaya salam di sana hidup. Sebuah kampung yang di sana ada perbedaan di masing-masing warganya dari sisi madhab ya. Ya. Tapi sunnahnya keramah tamahan tuh hidup di kampung tersebut, yakni di kampung Geladak Pakem, Jember. Ya. Kampus STDI Jember. Bagaimana di sana kalau bertemu warga itu, ana baru gini, dia udah waalaikumsalam. Semuanya. Baru gini, baru membuka bibir, baru mau dia waalaikumsalam le katanya. Belum selesai. Ibu. Karena apa? Itulah yang dikatakan habit, kebiasaan. Sebagaimana orang Jambi yang habitnya dikit-dikit kalau kawan salah, lolo kau nih, mana otak kau, bengak, ya kan? Tapi di sana tuh enggak. Karena memang ternyata awal kami datang itu, ya, 3 kitab adab itu langsung dipelajari dulu. Belum belajar akidah, belum masuk ke kitab akidah. Padahal akidah penting tidak? Penting. Tapi kalau akidah kita lurus tapi adab kita buruk, akhirnya apa? Mental bagi orang awam. Ya. Jadi covernya ilmu, covernya akidah yang baik itu adalah adab yang baik. Ya, antum mau lurus apapun akidah antum, tapi habit antum buruk, nggak ramah, tidak murah senyum, ya, mau ngomong kebaikan seperti apapun tertolak sama orang. Contoh saja di keluarga kita sudah hijrah, tapi cara dakwah kita itu ke keluarga itu buruk, ya, makanya keluarga kita nggak dapat hidayah tanda kutip. Gara-gara apa? Kita yang katanya hijrah nggak ada bedanya dengan orang yang belum hijrah dalam hal attitude. Maka kalau ditanya, Ustadz bagaimana cara mendakwahi keluarga? Antum buktikan antum sudah hijrah. Antum buktikan ketika hijrah memang attitude antum berubah, attitude antum lebih baik. Tapi kalau masih nyegak, adik masih disegak, kakak masih disegak, emak juga digituin, antum yang niatnya ingin membantu agama Allah di dalam keluarga, ingin menjadi partner bagi Allah di dalam keluarga, tapi nyatanya antum menjadi partner bagi setan di dalam keluarga, sehingga menutup, ya, pintu hidayah untuk masuk ke dalam hati keluarga kita, ya.
Bermula dari pandangan saja, cara memandang dari mata saja. Pentingnya ada adab di situ. Ya, masya Allah. Ya. Anda pernah hadir di sebuah kumpulan-kumpulan orang-orang yang sudah ngaji, tapi karena mereka tahu anak itu bukan bagian dari mereka, waliyazubillah, ya, pandangan-pandangan sini tidak dipandang, lantain. Ya, kita kalau melihat orang yang kayak gitu, ya kita harus ramahin, kita kejar dia, kita senyumin dia, apa kabar, kita tanya, kita ramahin harus. Jangan malah kita ikut-ikutan. Karena memiliki qalbun salim itu adalah keharusan. Biarkan orang yang mengalami qalbun marid, hati yang sakit, hati yang berpenyakit, kita jangan. Ya, Anda berharap seperti itu. Antum sesama antum nih, ya saling, ya, menyapa satu sama lain, saling bertanya kabar. Yang tidak nampak tuh ditanya lagi apa kabar di mana. Nggak ada gap. Dan salah satu nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, poin yang kelima, ya, kalau kita ingin sampai kepada ilmu, kita harus bersahabat dengan guru. Bersahabat dengan guru bukan berarti kemudian semakin akrab semakin tak beradab, tapi tetap kita mengedepankan adab. Ya, Rasulullah itu manusia paling supel. Para ulama ya banyak yang supel, nggak kaku, gue ulama lu awam, gue ustad lu tolib, nggak ada yang seperti itu. Tinggal kita sebagai tolib yang kemudian bagaimana bersikap ketika melihat guru kita membuka ruang untuk bersahabat. Sebagaimana guru-guru anak dulu, ya, baik yang waktu di Seberang maupun di Jember, yang memang bermain bersama kami santri, ya, bermain bersama kami, ya, yang main bola, main badminton, main futsal, segala macam main. Tapi tetap ada adab. Dia adalah seorang guru yang kemudian dialah orang yang telah mengeluarkan aku dari jurang kebodohan. Jadi tetap menghormati, ya, tetap menghormati guru, ya, bersahabat dengan guru, namun tetap menghormati guru kita. Kemudian, ya, yurawi yang lain seperti apa? Dengan senjata, ya, walaupun pura-pura, ya, pura-pura saja nggak boleh, apalagi serius kau. Nih kena ke perutku mantap, apa nak aku pecahi tulang kering kau, basahi tulang kering kau, nggak boleh, ya, tidak boleh, ya. Kalau kita digituin mau nggak? Nggak mau. Begitu juga muslim yang lain. Inilah yang dikatakan adab dan hak sesama muslim. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ini lemah statusnya, dhaif, ya. Kalau yang sebelum tadi sahih, ya. Kalau ini lemah hadisnya. La yahillu li muslimin ay yushiru ila akhihi binazratin tu'dhih. Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Nah, seperti tadi, ya, seperti tadi, ya, sinis gitu, ya, ya, memberi pandangan-pandangan sinis kepada saudara kita sesama muslim, itu enggak boleh, ya. Hadisnya lemah, ya, hadis ini lemah, tetapi kemudian sejalan enggak dengan hadis sebelumnya? Sahih. Maka hadis ini terangkat. Maka hadis ini tetap boleh dipakai, diamalkan. Jadi kapan hadis dhaif boleh diamalkan? Ketika ada hadis sahih yang semakna. Paham? Nah, inilah ulama adil, ya. Enggak, jangan pakai hadis dhaif. Iya, jangan. Kalau hadis dhaifnya tegak sendiri. Perhatikan nih. Belajar mustalah hadis. Kalau hadisnya tegak sendiri dhaif, harus kita tinggalkan.
Tapi kalau satu hadis dhaif keterangannya, tetapi ada hadis sahih yang semakna, maka boleh kita pakai. Paham? Jangan nanti dibilang Ustaz Abdul Malik membolehkan menggunakan hadis yang dhaif. Wajar disebut akidahnya menyimpang. Ya, karena gagal paham tadi Mustami. Ya, pokoknya kalau gagal paham, ada yang tidak dipahami, bertanya, jangan disimpulkan sendiri. Ya, baik. Kemudian di dalam hadis lain, Innallah yakrahu adzal mu'minin. Ya, nah hadis ini statusnya jayyid. Ya, baik. Sesungguhnya Allah membenci menyakiti kaum mukminin. Sama enggak? Semakna enggak? 3 hadis ini? Ya. Yang pertama sahih, yang kedua lemah, yang ketiga jayyid. Kenapa dipakai? 3 ini dimuat oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dikarenakan hadisnya memiliki makna substansi yang sama. Tidak boleh menyakiti kaum muslimin dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Kalaulah muslimin di luar nasab kita saja kita tidak boleh menyakitinya, apalagi kalau muslimin itu senasab dengan kita. Lebih tidak boleh, karena ada silaturahim di sana, ada ikatan rahim di sana. Ya, kalau antum ke rumah ana itu bukan silaturahim, silatul ukhuwah. Kalau antum ke rumah ana itu niatnya silatul ukhuwah. Datang ke situ namanya ziarah. Ya. Antum dari mana, Abbas? Habis ziarah ke Ustaz Malik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz Abdul Malik meninggal gitu. Ziarah itu berkunjung, ya. Maknanya berkunjung. Tapi kalau ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah ipar, itu baru namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu ikatan yang diikat berangkat dari nasab dan juga perkawinan. Ya, itu namanya silaturahim. Adapun di luar itu namanya silatul ukhuwah. Ya, ikatan persaudaraan. Baik. Dilanjutkan hadis yang berikutnya lewat Bukhari dan Muslim. Ini penting ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, ya, adalah ya dia, ya, di mana kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ya, selamat dari lisan dan tangannya. Dari lisan artinya apa? Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan fitnah, mengeluarkan ghibah untuk kaum muslimin. Karena darah mereka haram, pun dengan dagingnya juga haram. Darah, daging, kehormatan haram. Jangan sampai lisan kita merusak itu semua. Ya. Nah, adab sebagai seorang muslim ya ini tadi. Muslim yang lain itu selamat dari lisan kita dan selamat dari tangan kita. Maksudnya apa? Kita tidak menzalimi yang bersangkutan. Ya. Tidak merampas hak yang bersangkutan. Kalau ingin menggunakan barangnya izin sekecil apapun. Karena ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak langsung masuk surga. Hanya gara-gara apa? Gara-gara memakai sendal temannya, tarompah temannya tanpa izin. Ya, tanpa izin. Cobalah antum, sendal antum sendal yang enggak boleh basah. Tiba-tiba ada orang ambil wudu pakai sendalnya itu, keluar kok basah, nyaman enggak? Ada keganjaran enggak di hati? Ada pasti. Nah, kita enggak mau seperti itu, maka jangan kita lakukan hal tersebut dengan sendal kaum muslimin yang lain. Harta dia itu tetap harus izin. Minta tethering misalnya. Untuk apa? Buka WA. Antum buka YouTube.
Akadnya apa? Minta W. Ketika antum buka YouTube, maka antum sisanya itu disebut mencuri, merampas hak harta kaum muslimin. Karena kuota juga dihisap. Hisap itu apa Ustaz? Hisap itu perhitungan, ya, semua dihitung. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana kita diingatkan apa yang sudah kita lakukan. Kita dinengoki dosa-dosa kita. Astagfirullah. Kita dengar amal-amal soleh kita. Alhamdulillah. Baru nanti ke yaumil mizan ditimbang. Berat amal soleh, alhamdulillah. Ya, masuk surga. Berat kiri, ya, astagfirullah. Tapi insya Allah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menyekutukan Allah, ya, sekecil apapun itu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka jangan sampai. Ya, jangan sampai. Maka Mufti Meng ya. Mufti Meng ini ulama di London sana. Itu dakwah beliau itu memang dakwah yang underground. Ya. Bahasanya, wahai para wanita, okelah kau belum berhijab, tapi jangan tinggalkan sholat. Ya, wahai para pemuda, okelah kau masih minum khamar, tapi jangan pernah berhenti sholat. Itu sebagian kaum muslimin di Indonesia mengatakan dia syubhat. Iyalah, masa iya orang sholat minum khamar? Tapi maksudnya apa? Pesannya apa? Nanti lama-lama ketika orang yang dia nggak ninggalin sholat ini, lama-lama dia akan jenuh dengan kemaksiatan. Sama sebagaimana di pondok pesantren dulu. Ya. Awalnya anak itu terpaksa bangun. Dari terpaksa bangun, terseler-seler, kaki diseret-seret, ya, sampai mata terpejam-pejam masih itu kan, ya, sampai ke masjid, ya, orang sudah salam masih sujud, ya, terpaksa bangun malam, dipaksa sama guru. Ketika terpaksa dan dipaksa sama guru, akhirnya ada sampai kita satu momen memaksa diri. Berawal dari memaksa diri tadi, akhirnya menjadi terbiasa. Oh, rupanya mudah, rupanya enak, dapat ritmenya, ya, dapat ritmenya. Baik, kita lanjut ke kajian kita, ya. Jadi jangan sampai kemudian, ya, lisan dan tangan kita, ya, menzalimi saudara muslim kita. Kemudian di hadis yang lain lagi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dengan hadis yang sahih, al-mu'minu man aminahul mu'minun ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin sejati adalah orang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguannya pada diri dan harta mereka, ya. Jadi kalau kita punya teman, ya, punya barang, ya, kita syukuri, alhamdulillah, semoga berkah yang dia miliki. Kalau kita kepengen, ya kita usaha, berdoa, ya Allah kepengen juga, mudahkan, bukan malah mencuri. Kalau zaman dulu kan enggak, ya, pengen sendal bagus, tunggu hari Jumat. Artinya apa? Kita sudah membuat, ya, kaum muslimin yang lain tidak aman hartanya dari diri kita, ya, karena pesan Ustadz, ambil yang baik, buang yang buruk. Ya, lihat sendal mana yang bagus dipakai,
Atau helm ya, helm sering hilang kan? Masa ke masjid cemas, takut helm hilang, takut sendal hilang. Lagi sholat, Allahu Akbar, aduh helm aku dikunci. Gara-gara apa? Ini gara-gara dia sebagai muslim memang gak aman, pernah kejadian helmnya dicuri. Nah kita jangan sampai menjadi pelaku tadi, lebih baik jadi korban sajalah. Tapi tetap kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu wilayah yang baru dan kita takut ya dengan keburukan yang dihadirkan oleh makhluk, maka baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, dia baca itu. Ada setiap safar keluar kota itu kayak gitu, baca itu sunnah. Ya, sunnah itu. Ya. Karena kita nggak tahu kan. Walaupun aku ini jagoan, aku udah sabuk hitam ban 6, bisa lah. Rupanya yang ngerampok 8 orang. Ya. Tidak selamat. Tetap setiap memasuki wilayah-wilayah baru baca doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti akhwat misalnya yang masih kuliah, yang KKN, berdoa seperti itu, dibaca. Ada di dalam surah ada di dalam daftar zikir pagi dan petang. Ya. Karena kan ada ya muslimah orang Jambi ya, lagi KKN dibawa kabur kan? Dibawa kabur ya, waliyahzubillah. Ya. Dan kata sudah dinikahi. Sudah dikendam dia. Kena gendam dia. Ya. Kena gendam. Makanya yang penting akhwat sudahlah upload di di Instagram. Ana 4 hari lalu nekat buat akun di TikTok. Terus ana connectingkan ke daftar kontak ana. Jadi di beranda itu muncul akun-akun akhwat yang nomornya ana save, dan dia mungkin nge-save nomor ana gitu kan dari kontak Anda, yang menyimpan kontak Anda. Astagfirullah, ngapoy lah, dilamar tidak mau, tapi kayak gini ya, mudah bikin laki-laki jatuh cinta, tapi dinikahi tidak mau, ya kan? Berhentilah, nanti kena ain. Dan dampak ain itu beda-beda. Dari jodoh yang sulit ditemukan, kalaupun sudah ketemu jodoh tidak dapat anak padahal sama-sama sehat, ada penyakit yang enggak jelas. Ya, bolak-balik ke rumah sakit, keluhannya itu, tapi kata dokter enggak masalah. Tapi keluhannya kayak gitu terus. Ada keluhan terus. Nah, itulah dampak ain. Ya, dampak ain. Ya, untuk para akhwat. Karena apa? Ikhwan akhwati fillah, khusus para akhwat, buah pandang laki-laki dengan buah pandang perempuan itu berbeda. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Gini saja, waktu SMP kita ke kolam renang kan, ada jalur renang kan? Ya. Coba ketika antum melihat teman antum yang perempuan, jadi bahan omongan enggak? Omongannya omongan yang menjurus kan? Tapi kalau perempuan lihat temennya, ya laki-laki yang ya pakai pakaian renang lah, enggak seperti kita omongannya. Kok kita? Lo aja kali. Ya, enggak seperti kita laki-laki. Ya, omongannya perempuan beda. Malah mereka buang muka, jijik gitu. Ya kan? Geli ya. Geli. Ya. Jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah saja anak curcol. Pakailah baju bi. Ya kan? Istri itu ngomong, pakailah baju bi. Senang nih kayak gitu, ya kan? Udah suka gitu, udah nikah padahal. Ya. Kan beda dengan laki-laki. Nah, jadi para akhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan anti semua, antuna semua.
pelan-pelan kurangi memposting wajah di sosial media, ya. Karena yang ingin kalian kejar adalah seorang suami yang menjaga pandangan. Ya bagaimana mungkin kemudian kita menjadi orang yang membiasakan laki-laki lain untuk tidak menjaga pandangan. Akhirnya akun TikTok ana gagal posting, bingung kan mau posting. Mau posting apa kok kayak gini sih ya? Ya. Adapun ustadz suami istri joget-joget, katanya ustadz, tapi goyang-goyang sama istrinya. Gak usah sebut, sering tampil di TV. Ya, kan awal daftar TikTok itu kan boleh milih menu kan, seputar agama, kesehatan, ya kan, olahraga, ya. Yang apa yang anda pilih? Agama, kesehatan, olahraga. Pokoknya ada pilihan lah. Anda pilih 6 kalau salah. Ya, yang muncul memang seputar itu. Yang keluarga yang muncul ini rombong apa nih? Siapa namanya ya? Ragil apa? Ya, pasangan suami istri LGBT. Lah kok keluarga ini yang muncul? Aduh, memang rusak TikTok ini. Ya. Menyesal aku. Ya. Menyesal. Kalau dulu kan awal-awal IG. Ya IG kan dulu awal-awal kayak gitu juga. IG ana tuh baru aktif ketika ana ngajar di Taufik. Ngajar di SMP, SMA Taufik ya, SMK. Kan ditanya tuh, "Ayah, IG-nya apa?" Ya ana sebutlah, di-follow semua sama murid-murid ana. Ya ana follow back lah. Jadi kalau antum melihat kok Ustaz ada follow back perempuan, itu murid ana berarti itu. Ya, kalau ada murid ana wali murid ya. Murid ana itu yang ana fallback tuh, ya. Baru itu, barulah sekarang kemudian coba-coba lagi itu. Sekarang IG alhamdulillah aman, steril, ya. Karena memang awal ana milih memang bola juga, bola olahraga ya, sepak bola, ya, resep masakan, ya. Politik ana nggak ikut, ya. Politik ana nggak ikutin kalau di IG, nggak, merusak hati, ya. Secara substansi mungkin sama yang kita rasakan ya, tapi kemudian cara menyikapi yang berbeda ya. Baik, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya kembali kita harus menjadi seorang mukmin yang benar-benar rahmatan lil alamin ya. Dan rahmatan lil alamin ya, ruang lingkup yang terkecil adalah menjadi rahmat bagi keluarga kita. Baik. Kemudian yang ke-10 ya. Yang ke-10 yang harus kita lakukan di hadapan kaum muslimin adalah rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Ya. Dan tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian kita mendudukinya. Ini biasanya yang ketiga ini dalam hal majelis ya. Dalam majelis ada kawan duduk kayak gini tengah-tengah, tiba-tiba Benny minggir, nyuruh langsung duduk. Nah itu nggak boleh, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah tentang kesombongan ya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong itu apa? Ya, kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sombong dan kita tidak boleh. Ya, sebagai seorang muslim, ketika kebenaran telah datang, kita harus terima. Ketika kebenaran itu jelas, ya, dalil-dalil yang sahih dan rajih. Kebenaran di sini ada al-haq. Ya. Kalau bicara kebenaran, ya, kita harus terima dari siapapun. Dari siapapun. Begitu juga kebaikan. Ketika kebenaran dan kebaikan itu selaras dengan syariat agama kita. Ya. Syariat agama kita, karena kita harus mendahulukan apa yang datang daripada agama ini ya.
Karena agama ini syamil mutakamil. Sebagaimana judul besar kajian kita setiap ahad ini adalah Syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Masa kita menganggap ada konsep lain yang lebih sempurna dari Islam? Ya, maka di dalam pembatal keislaman, salah satu poin pembatal keislaman seseorang itu adalah ketika dia menganggap ada satu hukum, ada satu konsep yang lebih baik daripada konsep Islam. Ini pembatal keislaman. Ya waliyazubillah. Jangan. Ya, untuk konsep masalah metode lain. Metode boleh berbeda. Dan mungkin anak berdakwah di jalan misalnya, siapin meja, siapin ini, enggak, pasti ada metode lain, ya. Intinya jangan sampai metode tersebut ya melanggar konsep agama, syariat agama. Misal dijadikan candaan saja agama itu, maka itu enggak boleh, ya. Man istahza'a ya bi syai'in min dunillahi wa min rasulih ya faqad kafar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu dari agama Allah ini, dari agama Muhammad ini, Rasulullah, candaan, istihza, faqad kafar, maka dia telah kafir. Yang mana Allah katakan, ya, janganlah kau bertobat karena engkau telah kafir setelah beriman, ya. Waliyazubillah. Ini perlu hati-hati. Ya. Kemudian di hadis berikutnya, innallaha ta'ala auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak ada orang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain, ya. Sama seperti ya tadi, ya, kita tidak boleh membanggakan diri kita, ujub, ngerasa berilmu, ngerasa soleh karena punya hafalan yang banyak, ngerasa ya lebih baik karena memiliki bacaan Quran yang bagus gitu, ya. Nggak boleh, ya. Itu diharamkan di dalam Islam, ya. Maka jangan sampai kemudian kita sombong. Dan tidak boleh juga, ya, walaupun sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa sombong dengan orang sombong itu sedekah, ya. Takabbaru ma'al mutakabbirin shadaqah. Sombong sama orang sombong itu sedekah, ya. Tapi ini ucapan Imam Syafi'i, dan ada ulama-ulama lain semisal beliau, ya. Kita bukan level kita, itu level mereka. Sombong di situ maksudnya adalah menjelaskan, ya, dengan keras tentang apa yang dia sombongkan tadi, ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih hebat. Niatnya bukan untuk merendahkan, tapi menunjukkan dia sedang sombong. Jadi tegas sedikit bicaranya itu, keras sedikit, ya. Nah, itu namanya ucapan qaul ulama, aqwal ulama, ya, ucapan ulama, ya. Namun tetap kita dahulukan ucapan Nabi. Apa ucapan Nabi? Innallaha ta'ala auha ilayya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku an tawaddu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin. Tawaddu'lah, ya. Rendah hatilah sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Rasulullah, seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, kekasih Allah, manusia pilihan, tawaduk dengan para sahabat, mau duduk-duduk bersama para sahabat, mau bergaul dengan para sahabat. Siapa itu? Rasulullah. Lah kita siapa tiba-tiba bangun gap, ya. Sudah ustadz misalnya, wah, tidak mau bergaul, nggak supel, seakan benar-benar membangun jarak, ya. Ada orang-orang seperti ini, ya. Ada orang-orang seperti ini.
Rasanya bukan level ana lagi kumpul-kumpul sama mereka. Bukan level ana lagi. Itu sebuah kalimat yang menunjukkan talbis iblis yang luar biasa. Tipu daya iblis yang luar biasa. Ya. Ibarat kata, apa rasanya ketika ana mengatakan kepada antum, ana tuh bukan level antum untuk berkawan dengan antum. Apa rasanya? Enak, wajar ya? Wajar ya? Ya sudahlah kalau gitu. Logo WN. Tidak. Rasulullah itu tawadhu. Karena apa? Lihat. Antawaddu'u, hendaklah kalian bersikap tawadhu. Jadi tawadhu ini adalah perintah. Perintah dari siapa? Hah? Allah. Kan innallaha ta'ala ya auha ilayya an tawaddu'u. Jadi Rasulullah itu disuruh tawadhu sama Allah agar kemudian tidak ada lagi orang yang sombong di hadapan orang lain. Jadi akhirnya para sahabat, orang-orang di masa Rasulullah enggak ada yang bisa membanggakan diri. Lah, Muhammad sendiri seorang nabi begitu tawadhu'nya, masa aku songong? Paham? Ini yang dikatakan hatta la yafkhuru ahadun ala ahadin. Sampai tidak ada orang-orang yang sombong atau membanggakan diri ya terhadap orang lain. Jadi tawadhu ini perintah. Bukan pilihan. Mau tawadhu apa sombong? Enggak, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan langsung. Allah mewahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Dan apa manfaat dari tawadhu, kawan-kawan? Ya, kalau kita kemudian tawadhu ada orang yang memandang remeh kita, itu urusan dia. Berarti memang kualitas dia sampai di sana. Berarti itulah kualitas dia. Ya. Berarti itulah kualitas dia. Gara-gara kita tawadhu, rendah hati, terus kita direndahin terus, berarti itulah kualitasnya. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang berilmu melihat orang tawadhu dengan dia semakin tawadhu. Maka gunakan ini, tawaddu'u ma'al mutawaddi'in. Tawadhu'lah bersama orang-orang yang tawadhu. Ya. Ana menolak takabbaru ma'al mutakabbirin itu karena bukan level ana. Itu level ulama lah, sekelas Imam Syafi'i sebagai pemilik ucapan. Tapi ketika tawaddu'u ma'al mutawaddi'in, ini ana ambil. Nah, kita orang yang beriman, orang yang berilmu seperti itu. Lihat orang tawadhu, kita semakin, bukan kita malah semakin rendahkan dia, semakin ngeremehin dia, semakin tidak menghormati dia. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Di sesama aktivis Islam, sesama aktivis dakwah ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Jadi kalau suruh milih jadi orang yang sombong atau milih jadi orang yang direndahin terus? Anda milih yang kedua. Enak. Ya. Ajang training diri. Ajang training diri. Karena penting tawadhu itu. Apa kata Rasulullah? Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah taala. Barang siapa ya tidaklah seseorang rendah hati ya tawadhu lillah karena Allah illa rafa'ahu Allah taala, kecuali Allah mengangkat ya derajatnya atau meninggikan derajatnya. Jadi itu urusan Allah. Yang penting tugas kita tawadhu karena Allah. Adapun keutamaannya kita serahkan kepada Allah. Ya. Jangan pula tawadhu karena manusia. Tawadhu agar dianggap tawadhu. Paham nih? Tawadhu agar dianggap tawadhu, ini berarti tawadhu yang bukan lillah. Ya. Tawadhu agar dianggap tawadhu, ini bukan tawadhu yang lillah. Berarti tawadhunya apa? Ria'an nas. Mencari pujian manusia biar dianggap apa? Tawadhu. Nah, kalau yang tawadhu yang seperti ini yang enggak diangkat sama Allah. Tapi kalau tawadhunya lillah ini berarti apa? Amal hati.
maka yang seperti inilah kemudian diangkat oleh Allah derajatnya. Maka kita berdoa terus kepada Allah agar kita dikaruniakan hati yang senantiasa tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata di dalam kitab ini, lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin, walaupun beliau adalah seorang penghulu para rasul, beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda. Berjalan bersama para janda ini membersamai, memelihara janda ya, bukan berjalan berdua bersama janda. Hati-hati ya. Berjalan bersama orang-orang fakir, berjalan bersama orang miskin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam salah satu doa beliau mengucapkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin. Kalau antum baca terjemah di sini, loh kok Rasulullah minta miskin? Nah, disinilah kemudian perlu guru. Imam Al-Qutaibi rahimahullahu taala, yang enggak ada di situ di kitab, tapi di kitab lain. Makna miskin di sini dalam doa Rasulullah ini adalah al-sukun, ketenangan, ya, ketawaduan dan kekhusyuan, ya. Jadi kita lihat kawan-kawan, ketika kita dalam keadaan susah, kurang, miskin itu kurang ya, miskin itu kurang. Apa yang kita rasakan? Kita terus ngadu ke Allah kan, iya kan? Terus mengadu kepada Allah. Dan di riwayat lain, mengapa Rasulullah ingin digolongkan sebagai orang yang miskin? Karena apa? Orang yang miskin ini paling cepat masuk surga. Orang kaya, jarak dia dengan surga itu 40 masa. Ya, coba satu masa akhirat dengan satu masa dunia, 1 banding 1000. Berarti kalau 40 masa, berarti jarak orang kaya dengan surga berapa tahun? 40.000 tahun. Ya, maka teman anak sekaligus guru buat anak di Malaysia itu bilang, Muslim itu tidak perlu mewah kaya raya, tapi jangan miskin, jangan kekurangan. Artinya apa? Ya cukup. Coba antum pergi kalau mau belanja, ya, ke mall, semakin banyak isi troli, semakin lama enggak? Semakin lama kan? Tiba-tiba depan antum tuh trolinya penuh semua, ya. Kalaupun kita paling depan saja lama kan nunggunya, lama gitu, ya. Ini paling belakang gitu. Ya, sepertilah orang kaya. Nah, orang miskin itu cepat. Ya. Orang yang cukup. Jadi miskin di sini bukan kemelaratan. Bukan Rasulullah minta hidup melarat. Hati-hati. Ini apa Nabi ini? Masa doanya minta miskin? Ini kalau orang pembenci Islam, orang apa pemahamannya begitu. Tapi menurut Imam Al-Qutaibi rahimahullah bukan meminta kemelaratan, tapi ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat yang didapat oleh orang-orang miskin, sebagaimana cepat hisabnya, cepat ini perhitungan dan sebagainya, cepat masuk surganya, ya. Dan muslim memang harus kaya juga, tapi kayanya muslim kaya yang berkah, ya, kaya yang berkah sebagaimana Imam Laits bin Sa'ad, seorang ulama yang juga seorang pengusaha besar, seorang bisnismen, ya. Bagaimana keuntungan beliau itu bisa sebulan itu bisa 2 miliar sampai, ya. Namun dia tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena uangnya habis. Untuk apa? Dikeluarkan di jalan Allah, ya. Abbas mau pergi mulazamah 3 tahun ke Yaman, dibiayain.
ya mau pergi menuntut ilmu ke sana dibiayain sama beliau. Jadi beliau melahirkan ulama dari hartanya. Ya, itu Imam Lais bin Sa'ad. Juga Muslim itu kayanya kaya ada yang berkah, ya. Bukan kaya mewah terus karena nggak berkah mudah bagi Allah menghabiskan. Maka kadang anak ketika misalnya terima uang, dapat uang, tiba-tiba habis, muhasabah langsung, ya Allah, semoga yang ku dapat ini ke depan adalah ya rezeki yang kau berkahi sehingga aku merasa cukup. Orang miskin kan kayak gitu, orang yang kekurangan kan kayak gitu. Miskin itu apa sih kawan-kawan? Miskin itu orang yang dapat hanya cukup untuk dirinya. Ya, itu miskin. Cukup gitu. Ya, cukup. Baik. Lanjut. Yang terakhir, dasar 11. Hadis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majalisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu ia menduduki tempatnya, akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah dalam bermajelis, ya. Dalam bermajelis ya jangan kita kemudian nyempil-nyempil, ya, nyuruh orang berdiri terus kita dudukin tempat duduknya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalaupun kita mau duduk, ya boleh numpang enggak? Seperti itu, easy, ya. Tapi Ustaz tadi saat saya datang itu kosong, maka saya dudukin. Ya enggak boleh. Tetap harus tanya kiri kanan, siapa duduk di sini tadi? Kemana orangnya? Karena bisa jadi dia ke toilet sebentar, memperbaiki wudunya. Tetap enggak boleh kita ambil. Tunggu dia datang. Ya, tunggu dia datang. Ya. Makanya kalau kita mau keluar dari majelis, izin. Nah, sudah ada adabnya, adab dalam majelis ya, yang kita bahas. Izin. Ya. Balik lagi apa tidak? Supaya apa? Supaya tempat duduk tadi bisa diduduki oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kawan-kawan, tah di mana saja bukan hanya di majelis, tah lagi antri, tah lagi apa, lihat ada tempat duduk kosong, tanya kiri kanan. Siapa yang duduk sini tadi, Pak? Oh, ada orangnya tadi. Kemana, Pak? Udah pulang. Baru kita dudukin. Oh, kemana orangnya tadi, Pak? Kalau lagi ke toilet, jangan kita dudukin. Kalau perlu kita berbaik hati, kita taruh tas kita di situ supaya nggak ada yang duduk. Inilah adab dalam Islam yang luar biasa yang harus kita miliki. Ya, hanya sekedar tempat duduk saja. Ya, nggak boleh kita rampas. Apalagi hak-hak muslim yang lain, lebih tidak boleh kita rampas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita sambung pembahasan poin yang ke-11 dan seterusnya. Karena bab terhadap kaum muslimin ini ada sekitar 22 poin, paling banyak di antara adab-adab yang lain. Ya. Habis itu baru adab terhadap orang kafir. Nah, ini antum perlu ikut. Agar apa? Agar tahu bagaimana bersikap dengan orang kafir, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.